Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak di Indonesia merupakan langkah awal dan penting dalam proses perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Menghitung dasar perhitungan pajak di Indonesia. Menurut aturan yang berlaku, proses perhitungan dasar pajak terdiri dari beberapa, yaitu mm, menghitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah total penghasilan bruto adalah total pendapatan yang diperoleh oleh si wajib pajak sebelum dikurangi biaya apapun. Dalam konteks pegawai, ini meliputi gaji, tunjangan, dan pendapatan lain diterima selama 1 tahun. Untuk badan usaha, termasuk pendapatan dari penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi biaya pengeluaran. Yang kedua, mengurangi penghasilan yang dikurangi. Dari penghasilan bruto, wajib pajak dapat mengurangi biaya-biaya yang diperbolehkan seperti biaya operasional, biaya penyusutan aset tetap, biaya amortisasi aset tidak berwujud, dan biaya lain yang diizinkan berdasarkan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, perhitungan penghasilan kena pajak (PKP). Contoh PKP adalah jumlah penghasilan yang akan dikena tarif secara progresif. Rumusnya ada eh, penghasilan bruto dikurang biaya yang diperbolehkan dikurang PTKP. Selanjutnya, penggunaan tarif progresif. Penggunaan tarif progresif berdasarkan PKP. Pengenaan tarif pajak dihitung secara progresif sesuai dengan lapisan penghasilan. Tarif yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui lapisan penghasilan dan tarifnya, dilakukan perhitungan pajak untuk setiap lapisan tersebut, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total pajak penghasilan terutang. Selanjutnya, depresiasi. Depresiasi adalah proses alokasi biaya perolehan aset tetap, seperti mesin, kendaraan, gedung, dan peralatan, ke beban operasional selama masa manfaat aset tersebut. Tujuan depresiasi yaitu mencerminkan penurunan nilai aset tetap akibat penggunaan usia atau keusangan, mengalokasikan biaya aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya, bukan hanya pada saat pembelian. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi depresiasi. Faktor-faktornya ada harga perolehan aset, biaya awal pembelian atau pembuatan aset, nilai residu. Nilai residu ialah nilai sisa aset pada akhir masa manfaat. Selanjutnya, masa manfaat yaitu jangka waktu aset digunakan secara produktif. Metode garis lurus atau Starlight Line Method, yaitu beban depresiasi dihitung dengan membagi harga perolehan dikurangi nilai residu dengan masa manfaat aset. Rumusnya itu depresiasi tahunan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi masa manfaat. Cocok untuk aset yang digunakan secara merata setiap tahun. Selanjutnya, ada metode saldo menurun atau
Declining Balance Method. Depresiasi dihitung dengan tarif tetap dari nilai buku aset setiap tahun, sehingga nilai depresiasi lebih besar di awal dan menurun seiringnya waktu. Selanjutnya ada metode unit produksi. Beban depresiasi dihitung dengan menerapkan presentasi tetap pada nilai buku aset setiap tahun. Rumusnya yaitu depresiasi per unit sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi total estimasi produksi. Dan depresiasi tahunan, depresiasi per unit kali jumlah produksi tahunan. Selanjutnya, amortisasi. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tidak terwujud secara sistematis selama masa manfaatnya, sehingga biaya aset tersebut dapat dibebankan secara profesional pada setiap periode akuntansi. Selain itu, dalam konteks keuangan, amortisasi juga bisa berarti pembayaran utang secara berkala, baik pokok maupun bunga, hingga utang tersebut lunas. Tujuan amortasi adalah mengalokasikan biaya aset tidak berwujud secara merata selama masa manfaatnya, dan memberikan gambaran akurat tentang nilai aset dan beban operasional dalam laporan keuangan. Aset yang diamortisasi, amortisasi, hak cipta, merek dagang, lisensi, biaya riset, dan pengembangan teknologi. Metode perhitungan amortasi. Metode yang paling umum digunakan ialah metode garis lurus. Beban amortasi tahunan, biaya perolehan aset dibagi dengan masa manfaat. Perbedaan amortisasi dan depresiasi. Amortisasi diterapkan pada aset tidak berwujud, sedangkan depresiasi pada aset berwujud. Keduanya bertujuan mengalokasikan biaya aset secara bertahap, namun objeknya itu berbeda. Manfaat amortisasi adalah mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dalam laporan keuangan, membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan dan penggantian aset, memudahkan pelaporan pajak dan pengelolaan utang. Amortasi merupakan konsep penting dalam akuntansi dan keuangan karena membantu perusahaan mengolah aset tidak terwujud dan utang secara sistematis serta akurat. Kesimpulannya ialah dasar perhitungan pajak untuk depresiasi dan amortisasi adalah alokasi biaya perolehan aset secara bertahap selama masa manfaatnya agar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Depresiasi diterapkan pada aset berwujud seperti mesin, kendaraan, bangunan, sedangkan amortisasi diterapkan pada aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan biaya pengembangan teknologi lainnya. Baiklah, sekian dari saya Raini Febriana. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya tidak sengaja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.